Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di qaulil musannif al-imamu Ahmadu yatabarraku wal hafidz Dzahabi yu'ayyiduhu. Imam Ahmad bertabarruk dan al-imamul hafidz Az-Dzahabi mendukung beliau. Jadi ini adalah bagian terakhir di bab yang kedua ini, yang nantinya akan dilanjut ke bab yang ketiga seputar alam barzakh. Nah, di akhir pembahasan tentang tabarruk ini beliau nanti akan memberikan khulasah atau ringkasan tentang apa yang beliau bahas seputar tabarruk, baik dari dalil-dalilnya ataupun orang-orang yang bertabarruk dari kalangan salafun as-salih, as-sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Nah, sebelum beliau memaparkan tentang khulasah, beliau membahas tentang Imam Ahmad yang bertabarruk juga. Dan Al-Hafidz Az-Dzahabi itu mendukung beliau. Kenapa di sini menulis Imam Ahmad, tidak menulis Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah? Dan juga di sini yang mendukungnya adalah Al-Hafidz Az-Dzahabi. Karena mereka orang-orang yang tidak menyukai tabarruk ini, mereka rata-rata bermadzhab Imam Ahmad. Dan mereka juga menjunjung tinggi nama Imam Az-Dzahabi. Jadi Imam Az-Dzahabi itu di mata mereka adalah matsbu', adalah pemimpin, adalah imam. Jadi bagaimana kalau misalkan Imam Az-Dzahabi mengatakan demikian sedangkan mereka tidak setuju dengan pendapat tersebut? Nah, ini imam kalian, imam yang kalian sukai, imam yang kalian ikuti, mengatakan seperti ini. Terus bagaimana sikap kalian? Nah, seperti itu. Qala al-musannifu rahimahullah, qala Abdullah ibnu Ahmad, ra'aitu abi ya'khudhu sya'ratan min sya'ri nabi sallallahu alaihi wasallam fayadha'uha ala fihi yuqabbiluha. Abdullah ibn Ahmad ini putra dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Abdullah ibn Ahmad berkata, saya melihat ayahku mengambil beberapa rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau meletakkannya di mulutnya dan beliau menciumnya. Kata Abdullah ibn Ahmad, putra Imam Ahmad. Jadi saya melihat ayahku mengambil rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau meletakkannya di mulutnya dan beliau menciumnya. Tujuannya apa coba? Kalau bukan untuk tabarruk dengan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahsibu anni ra'aituhu yad'uha ala ainihi. Dan saya kira bahwasanya saya melihat beliau juga meletakkan rambut tersebut di mata beliau. Wa yaghmisuha fil ma'i wa yashrabuhu yastashfi bihi. Dan beliau Imam Ahmad juga mencelupkan rambut tersebut ke dalam air dan beliau meminum air tersebut dengan mencari kesembuhan dari air tersebut. Masya Allah, ini adalah bentuk dari tabarruknya Imam Ahmad. Wa ra'aituhu akhadha qas'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faghassalaha fi hubbil ma'i thumma shariba fiha. Dan Abdullah bin Ahmad juga berkata, dan saya melihat ayah saya mengambil mangkuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian
beliau mencucinya di dalam hubbil ma, di dalam wadah air, lalu beliau meminum air yang ada di dalamnya. Wa ra'aituhu yashrabu mimma zamzam yastashfi bihi. Dan saya juga melihat ayah saya minum air Zam-Zam dan mencari kesembuhan darinya. Wa yamsahu bihi yadayhi wa wajhahu. Dan beliau juga mengusapkan air Zam-Zam tersebut kepada kedua tangan dan juga wajahnya. Ini adalah bentuk dari tabarruk. Lalu bagaimana komentar dari Imam Az-Zahabi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Imam Ahmad ini? Qultu ay al-Imam Az-Zahabi, saya berkata, kata Imam Zahabi, ainal mutanatti'u al-munkiru ala Ahmad. Mana orang-orang yang keterlaluan ingkar pada Imam Ahmad? Lihat nih, Imam Ahmad melakukan seperti ini. Lihat ini Imam Ahmad bertabarruk. Wa qad thabata anna Abdallahi sa'ala abahu amman yalmasu rummanata mimbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yamussul hujratan nabawiyyah faqala la ara bidzalika ba'sa. Maka sungguh ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Abdullah, ini putra Imam Ahmad, Abdullah itu bertanya pada ayahnya tentang orang yang memegang pegangan mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyentuh kamar Nabi. Lalu apa jawaban dari Imam Ahmad? Faqala la ara bidzalika ba'sa. Saya tidak memandang hal itu bermasalah. A'adhanallahu wa iyyakum min ra'il khawariji wal bid'ah. Jadi kata Imam Ahmad, la ara bidzalika ba'sa. Saya tidak melihat masalah dari apa yang dilakukan itu. Jadi tidak apa-apa bertabarruk dengan memegang rummanah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, memegang hujrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'adhanallahu wa iyyakum min ra'il khawarij wal bid'ah. Semoga kita nih semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pendapat khawarij dan juga dari pendapat-pendapat yang bid'ah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal khulasatu wal hasilu min hadhihi al athari wal ahadits. Al khulasah, kesimpulan dari pembahasan tentang tabarruk ini, wal hasilu min hadhihi al athari wal ahadits, dan kesimpulan dari asar-asar ini dan juga hadis-hadis ini, hadis-hadis dan asar-asar yang telah kita sebutkan sebelumnya, huwa anna tabarruka bihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi atharihi, bertabarruk dengan peninggalan-peninggalan beliau, wa bi kulli ma huwa mansubun ilaihi, dan bertabarruk dengan semua yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnatun marfu'ah, adalah sunnah yang tinggi, wa tariqatun mahmudah, dan jalan yang terpuji, amaliyah yang terpuji, masyru'ah, dan juga disyariatkan. Wa yakfi fi itsbati dzalika fi'lu khiyaris sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa yakfi fi itsbati dzalik, dan cukup sebagai dalil untuk menetapkan itu semua adalah fi'lu khiyaris sahabah, adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat pilihan radhiyallahu taala anhum ajma'in, di mana para sahabat melakukan tabarruk, dan bahkan wa ta'yidun Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalik, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendukung apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat. Bal wa amarahu marratan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan para sahabat untuk bertabarruk. Wa isyaratuhu ukhra ila fi'li dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang mengisyarahkan para sahabat agar juga bertabarruk. Wa bin nususil lati naqalnaha yadhharu kadhibu man
za'ama anna dhalika ma kana ya'tani bihi wa yahtammu bi fi'lihi ahadun minas sahabati illa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa bin nusus allati naqalnaha, dan dengan nas-nas yang telah kami sebutkan tadi atau sebelumnya, ya, nas-nas yang telah kami sebutkan sebelumnya di pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka yadhhar, akan menjadi tampak kadhibu man za'am, akan menjadi tampak dustanya orang yang mengira bahwa tidak ada seorang pun sahabat yang memperhatikan dan melakukan tabarruk selain Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, wa anna Ibna Umar ma kana yuwafiquhu ala dzalika ahadun min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa Ibnu Umar tidak ada seorang pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyetujuinya dalam hal itu. Nah, ini dusta, ini bohong. Kenapa? Karena para sahabat melakukan itu. Jadi jangan mengira tabarruk hanya dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Jadi kalau misalkan dia mengatakan bahwasanya para sahabat sama sekali tidak melakukannya, hanya yang melakukan adalah Abdullah bin Umar, kata beliau, hadza jahdun, ini adalah kebodohan, au kadzib, ini adalah kedustaan, talbis, ini adalah penipuan terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Faqad kana katsirun ghairuhu yaf'alu dzalika wa yahtammu bihi, wa minhum al-khulafa'ur rasyiduna radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Karena banyak selain Abdullah bin Umar yang melakukan dan memperhatikannya, di antaranya adalah khulafa'ur rasyidun radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Ada juga di sini beliau akan menyebutkan nama-nama para sahabat yang bertabarruk, ya, yang bertabarruk, dan hadis-hadisnya itu sudah disebutkan dari awal pembahasan tentang tabarruk. Jadi kalau kita ringkas nama-nama mereka, ini beliau akan menyebutkan satu persatu. Ada Ummu Salamah, Khalid bin Walid, Wathila ibn Asqa, wa Salamah ibn Aqwa, wa Anas ibn Malik, Ummu Salamah, dan juga Usaid ibn Khudair, wa Sawad ibn Ghaziyah, wa Sawad ibn Umar ibn Amr, wa Abdullah ibn Salam, wa Abu Musa, wa Abdullah ibn Zubair, wa Safinah maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Barakah khadim Ummi Habibah, wa Malik ibn Sinan, wa Asma binti Abi Bakr, wa Abu Mahdhurah, wa Malik ibn Anas, wa asyakhuhu min ahli Madinah, dan juga guru-guru beliau dari Madinah, ka Sa'id ibn Musayyab, wa Yahya ibn Sa'id. Ini tabi'in, ini Sa'id ibn Musayyab. Jadi ini adalah dalil, ya, dalil bahwasanya tabarruk itu diperbolehkan, bukan hal yang sesat. Masa mereka ini semua sesat? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, sampai sini alhamdulillah kita sudah selesai di bab yang kedua. Nanti insyaallah kita akan lanjut di bab yang ketiga seputar alam barzah dan juga ziarah Nabi. Kemudian juga yang berkaitan dengannya dari tempat-tempat bersejarah atau masalah-masalah keagamaan lainnya.